Pemirsa, DPRD Kabupaten Tanggamus menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin 25 Mei 2026. Mars Tanggamus Jen. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setio Utomo, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD M. Rangga Putra Hakim, Wakil Ketua 2 Irwandi Suralaga, dan Wakil Ketua 3 Bunyamin. Rapat paripurna dihadiri Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lain. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilakan kepada Saudara Sekretariat Dewan, saya ulangi, Saudara Sekretaris Dewan, untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat tersebut. Disilakan. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, waktu 13.00 WIB sampai dengan selesai acara rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Jumlah anggota
45 orang. Hadir 30 orang. Tidak hadir 15 orang dan keterangan 1 orang sakit dan 14 orang izin. Surat masuk. Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, 30 Januari 2026, nomor 090-641-43-2026. Sifat penting. H. Pemberitahuan pinjaman daerah. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembangunan melalui skema pinjaman daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Romawi. Pada dokumen rancangan KUA dan DPHS tahun anggaran 2026 terdapat klausul bahwa pemerintah Kabupaten Tanggamus berencana mengajukan pinjaman daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar 65 miliar rupiah. Serta masih terdapat kewajiban pembiayaan utang daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurun persero sampai dengan bulan Maret tahun 2027. 2. Romawi. Berdasarkan poin 1 Romawi di atas, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan audiensi terkait pinjaman daerah bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurun persero pada tanggal 9 Januari 2026 di gedung kantor PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, Jakarta dengan hasil audiensi sebagai berikut. A. Perjanjian pinjaman antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan PT Sarana Multi Infrastruktur nomor PERJ-207-SMI-1221 tanggal 29 Desember 2021 Pasal 14 yang menyebutkan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Sarana Multi Infrastruktur terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, maka pemerintah Kabupaten Tanggamus dilarang mengadakan perjanjian kredit atau pembiayaan atau perjanjian apapun yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kecuali fasilitas pembiayaan atau pinjaman lainnya dari PT Sarana Multi Infrastruktur. B. Bunga pinjaman yang relatif ringan yaitu sebesar 6,00% per tahun, sehingga memperbesar DSCR dalam kurung rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah, tutup kurung. C. Tingkat suku bunga pada pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar 9,5% per tahun. Berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman dalam kurung surat penawaran pinjaman daerah pemerintah Kabupaten Tanggamus dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, tutup kurung. 3. Romawi. Dengan mempertimbangkan poin 1 dan 2 Romawi di atas, dapat kami sampaikan bahwa pinjaman daerah yang akan diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran 2026 dialihkan pengajuannya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurung Persero. 4. Romawi. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Bupati Tanggamus, Sekretaris Daerah Suwaidi cap ditandatangani. Surat palsu kedua. Bupati Tanggamus, Kota Agung, 12 Juni 2026, nomor 900-2745-43-2026. Sifat biasa. Lampiran 1 dokumen. Hal penyampaian rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara Pansus LKPJ DPRD Tanggamus Hilman menyatakan, DPRD telah melakukan pembahasan bersama seluruh perangkat daerah melalui hearing yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 April 2026. DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPJ dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
penguatan koordinasi antar perangkat daerah, dan percepatan pembangunan Kabupaten Tanggamus. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus akan semakin baik dengan kolaborasi dan komitmen bersama. Dengan sinergi yang baik, pembangunan akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tanggal 12 Juni 2026 telah menyampaikan dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bersama ini disampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Maka Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus menetapkan pada hari ini untuk dilaksanakan rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Tanggamus. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Kepada Saudara Bupati Tanggamus, disilakan. Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus LKPJ, yang memberikan evaluasi dan pembahasan terkait pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025. Persetujuan DPRD terhadap LKPJ menjadi bagian penting yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan terus berupaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberi manfaat pada masyarakat Tanggamus. Di tengah tantangan ekonomi dan berbagai kondisi daerah saat ini, Kabupaten Tanggamus masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52% pada tahun 2025. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 71,36, diikuti kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 10,88 juta rupiah. Capaian tersebut menunjukkan pembangunan Kabupaten Tanggamus terus bergerak ke arah yang positif. Saudara pimpinan dan anggota sidang paripurna yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Penyampaian pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini merupakan amanah pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilengkapi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nantinya rancangan peraturan daerah ini dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Dan seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Mei 2026, pemerintah Kabupaten Tanggamus mendapat opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Daerah Provinsi Lampung. Raihan WDP ini adalah raihan kedua kali secara berturut-turut sejak kami menjadi kepala daerah. Dan ini merupakan buah kerja dari seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD dan masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, anggaran pendapatan belanja daerah pada hakikatnya merupakan penjabaran
kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kemajuan serta keberhasilan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dapat pula tercermin dalam perkembangan keuangan. APBD Kabupaten Tenggarus tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tenggarus nomor 11 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tenggarus nomor 11 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan daerah perubahan tahun anggaran 2005. Terdapat beberapa alasan mendasar dilakukan perubahan atas APBD Kabupaten Tenggarus tahun 2005. Pertama, karena sejak ditetapkan Perda Kabupaten Tenggarus nomor 11 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2005 telah terjadi sebagai perubahan dan perkembangan pada asumsi yang digunakan dan berpengaruh pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2005 secara keseluruhan. Kedua, dalam rangka mengamankan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2005, perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa target sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran sehingga menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tenggarus tahun 2005. Hadirin yang paripurna yang saya banggakan, syukur alhamdulillah target keuangan yang telah ditetapkan pada perubahan APBD tahun 2025 anggaran 2005 telah dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar 1.648.431.527 rupiah 67 sen atau mencapai 95,45%. 1.219.427.254 rupiah 45 sen. Pada belanja daerah Kabupaten Tenggarus ditetapkan anggaran 1.743.340.312 rupiah 4 sen dan realisasikan sebesar 1.513.179.997 rupiah 21 sen. Dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut maka terdapat surplus anggaran sebesar 81.845.252.430 rupiah 46 sen. Total pembiayaan neto sebesar minus 16.986.942 rupiah 41 sen. Maka sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 65.202.165.488 rupiah 5 sen. Dalam pembahasan LKPJ, DPRD memberi sejumlah catatan dan masukan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program OPD, optimalisasi pembangunan infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat. Kabupaten Tenggarus. Namun tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, perlu digarisbawahi jangan sampai niat baik ini tercoreng karena kesalahan prosedur dan tataran hukum yang kita abaikan. Mungkin itu Pak Bupati. Terima kasih. Menanggapi catatan Pansus DPRD, Bupati Saleh Asnawi meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program ke depan.
OPD diminta serius mempelajari dan menindaklanjuti catatan DPRD sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, pada tahun 2026, Pemkab Tanggamus fokus pada kebijakan untuk menuntaskan sejumlah program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Tim redaksi Sigar TV melaporkan.